Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal cerita menggunakan perbandingan trigonometri. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui tinggi suatu pohon yang berada di seberang sungai. Dengan menggunakan pengetahuan trigonometri, ia memiliki, yaitu dengan mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 90 meter dari pohon dan mencatat sudut sebesar 30 derajat. Jika tinggi peneliti 170 cm, tinggi pohon tersebut adalah di sini ya, ada sebuah pohon misalkan. Nah, ini anggap pohon. Nah, di sini berdiri seseorang. Ini meneliti. Nah, di sini kalau kita tarik jarak matanya ini, nah ini akan membentuk, nah ini jarak pandang ke sini. Nah, ini tinggi orangnya ini adalah 170 cm. Kemudian sudut ini, jarak pandang yaitu sudut elevasi di sini 30 derajat. Nah, dia memandang pohon ini. Nah, kalau kita tarik itu adalah jadi segitiga siku-siku. Nah, siku-siku di sini. Kemudian mengarah pada alat jarak 90 meter. Nah, jarak ini, jarak orang ke pohon, ini ya, jarak orang ke pohon itu 90 meter. Sini, jarak orang ke pohon. Nah, jarak orang ke pohon itu 90 meter. Nah, yang ditanya adalah tinggi pohon. Nah, ini tinggi pohonnya. Ini tinggi pohon. Kita misalkan H. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau sudah ini cara menyelesaikannya, ingat perbandingan trigonometri. Ingat perbandingan trigonometri jika menentukan sin alfa yaitu depan dibagi miring. Cos alfa yaitu samping dibagi miring. Tangen alfa yaitu depan dibagi samping. Nah, kalau kita melihat dari gambar segitiga siku-siku ini, sudah diketahui sudut di sini, hanya di sini, terus diketahui samping sudutnya adalah 90 meter, depan sudutnya adalah H. Nah, sisi miring ini tidak diketahui. Nah, kalau sudah ada samping sudut sudah bisa diketahui, ingat tangan adalah depan dibagi samping. Nah, samping sudah diketahui, berarti kita bisa menggunakan tangan ini. Tangan 30 derajat sama dengan depan sudutnya adalah H, samping sudutnya adalah 90. Ya. Jadi, tangan alfa itu berapa? Ingat sudut istimewa, sepertiga akar 3 sama dengan H per 90. Nah, kalau sudah begini kalikan silang. Berarti H sama dengan sepertiga akar 3 kali 90. Jadi ini 90 dibagi 3 adalah 30. Jadi 30 masih ada 30 akar 3. Berarti tinggi pohonnya adalah 30 akar 3 meter. Jadi karena ada ini tinggi orang diketahui, maka ini ya, berarti H sama dengan 90 bagi 3 adalah 30. Nah, akar 3-nya ikut. Jadi, tingginya diketahui adalah 30 akar 3. Jadi, tinggi pohon 170 ditambah 30 akar 3. Seorang pekerja bangunan akan mengecat dinding bagian atas rumah dengan ketinggian 6 meter. Pekerja tersebut menggunakan tangga yang disandarkan tepat pada ujung tembok dan kemiringan tangga 30 derajat.
tinggi tangga yang digunakan adalah, nah, ini seseorang akan mengecat tembok. Nah, ini misalkan temboknya. Ini tembok. Nah, dia menggunakan tangga. Nah, ini tangganya. Tangganya disandarkan ke tembok. Nah, ini tangga. Nah, ini kalau kita tarik jadi segitiga siku. Nah, kemiringan tangga 30 derajat di sini. Kemudian ini dengan ketinggian 6 meter, ya. Mengecat dinding bagian atas rumah dengan ketinggian 6 meter. Nah, ini dindingnya itu tingginya 6 meter. Nah, di sini. Nah, di sini berarti sudah diketahui tinggi dindingnya. Tinggi dindingnya 6 meter. Tinggi tangga. Nah, berarti di sini yang ditanya tinggi tangga, ya. Tinggi tangga. Tinggi tangga. Berarti sisi miringnya. Nah, ingat perbandingan trigonometrinya sin alfa yaitu depan dibagi miring samping sisi miring, cos samping dibagi sisi miring, tangan depan dibagi samping. Nah, kalau melihat dari gambar ini, ya, yang diketahui adalah sudut, depan sudut, nah angkanya sisi miring, samping sudut tidak ketahui. Berarti kalau ada depan sudut, kan sin itu adalah depan dibagi sisi miring. Berarti ini bisa menyelesaikan dengan cara sin, ya. Sin 30 derajat sama dengan, nah sin itu depan dibagi sisi miring, ya. Misalkan ini kita lambangkan di sini X, ya, tingginya sisi miring X berarti per X, ya, sisi miringnya. Nah, berarti di sini sin 30 adalah setengah 6 per X. Nah, ini jadi kalikan silang. X sama dengan, ini ya, X kali 1, terus 6 kali 2. Berarti X, ya, sama 1 kali X kan tetap X. 6 kali 2, 12. Berarti sisi miringnya atau tinggi tangga adalah 12 meter. Seorang anak yang berdiri di lantai 3 suatu sekolah melihat suatu mobil yang sedang diparkir di halaman sekolah. Jarak mobil ke gedung sekolah tepat di bawah anak berdiri sekitar 5 akar 3. Jika anak tersebut melihat mobil dengan sudut depresi 60 derajat, perkiraan tinggi setiap lantai sekolah tersebut adalah, nah, sudut depresi itu adalah sudut pandang ke bawah, ya, melihat ke bawah. Jadi ini kalau kita lihat, misalkan ini gedung sekolahnya, ya, ini gedung sekolahnya, ini gedung sekolah, nah, gedung. Nah, kemudian anak itu melihat, nah di sini dari bawah sini dia melihat. Nah, kalau kita tarik di sini, ya, itu jarak ini ya. Jika anak ini gedung tersebut tepat di bawah anak berdiri, berarti di sini sekitar 5 akar 3. Nah, di sini. Kemudian kalau kita tarik di sini dia melihat, nah dia melihat ke bawah, berarti sudutnya di sini, sudut pandangnya. Nah, ke bawah sini. Nah, siku-siku di sini, ya. Nih, cara anak melihat itu di suatu mobil yang dipakai dalam sekolah. Jarak mobil ke gedung, ya. Ini mobilnya. Ini mobilnya. Nah, mobil. Nah, jarak mobil ini mobilnya. Mobil ke gedung. Nah, mobil ke gedung ini mobil di sini ya. Mobil ke gedung itu adalah 5 akar 3 meter. Dari gambar ini, ya, berarti kita lihat ini kan 60 derajat, di sini sudah diketahui depannya adalah 5 akar 3. Nah, di sini anggap tingginya, ya. Berarti kalau ada sudah ingat
berarti tangan itu yaitu depan dibagi samping. Nah, ini atau sama dengan sin dibagi cos. Nah, ini sudah diketahui ini depannya, ya. Sampingnya adalah H. Berarti tangan 60 derajat sama dengan depannya adalah 5/3 dibagi sampingnya adalah H. Berarti tangan 60 itu adalah akar 3. Jadi sama dengan 5/3 bagi H. Jadi ini kalikan silang kan berarti H, ya. Kemudian 5/3 dibagi akar 3. H sama dengan, ini bisa dicoret. Berarti 5. Berarti tinggi lantai setiap gedung adalah 5 meter. Seorang tukang bangunan menyandarkan tangga pada suatu tembok dengan bentuk sudut elevasi 60 derajat dari tanah. Jika panjang tangga 4 meter, ketinggian yang mampu dicapai oleh tangga tersebut adalah, nah ini, seorang tukang bangunan menyandarkan, nah ini, pada tembok, ini temboknya, misalkan, terus ini tangganya, nah, dia nyandarkan ini tangga, nah, di sini, sudut elevasi itu jarak pandang ke atas, nah ini yang dibentuk adalah 60 derajat di sini, jaraknya, ya. Kemudian panjang tangga, nah ini tangga, ya, tangga panjangnya 4 meter. Kemudian ketinggian yang, nah berarti di sini misalkan hanya tinggi temboknya, nah berapa? Nah ingat, nih, jadi yang diketahui adalah ini depan sin, ya, depan sin adalah H. Nah udah ada sisi miring, ingat sin itu adalah depan dibagi sisi miring. Nah ini bisa menyelesaikannya dengan menggunakan perbandingannya dengan sin. Berarti sin 60 derajat sama dengan depannya adalah H, dibagi sisi miringnya adalah 4. Sin 60 adalah setengah akar 3, berarti H per 4. Nah, ini kita kalikan silang. Berarti H sama dengan 4 dikali setengah akar 3. H sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 1, 2, berarti 2 akar 3. Berarti tinggi temboknya adalah 2 akar 3 meter. Dari suatu contoh 5, dari suatu tempat, titik ujung menara yang berdiri tegak terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat dari titik pengamat. Jika tinggi menara 80 meter, jarak menara dari titik pengamat. Nah, ini misalkan menaranya, ada menara di sini. Nah, nih. Ya. Kemudian, orang melihat di sini, berdiri. Nah, kita tarik sini. Nah, ini dia melihat. Di sini sudutnya yang dibentuk adalah 60 derajat. Tinggi menaranya di sini 80 meter. Nah, jarak titik pengamat ke menara berarti di sini yang ditanya. Nah, ya. Berarti kalau sudah seperti ini kan ingat, ini berarti depan sudut. Depan sudutnya adalah sin. Berarti sin 60 derajat ya sama dengan 80 dibagi X. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti 80 per X. Nah, udah begini. Berarti X sama dengan 80 dibagi setengah akar 3. 80 dibagi setengah akar 3 yaitu berarti 80 dibagi setengah itu 160 per akar 3. Nah, 160 per akar 3 itu sama dengan 160 per 3 akar 3. Jadi jarak pengamat ke menara adalah 160 per 3 akar 3. 160 per 3 akar 3. Nah,
Sekian, silakan dilatih dan dipahami. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.